Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kita kenikmatan dan oleh karena itu marilah kita tetap bersyukur kepada Allah. Dan salat dan salam selalu tidak bosan-bosannya kita mengucapkan hanya sapanya lah kepadanya kita berharap dia berakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan pendengar sekalian, kali ini kita akan membahas tentang e-learning yang menggunakan aplikasi eMoodle. Kenapa eMoodle? Karena eMoodle ini adalah bersifat open source, jadi semua orang bisa mengkritik, kemudian segala macam, membagi ilmunya, dan dia sifatnya ringan. Ini tampilan dari e-learningnya SMP Suasana Merah Medan sebagai contoh. Ada kelas-kelasnya dan ini tampilan terbaru 3,8.5 di aplikasi eMoodle terbaru seperti ini. Baik, kita tidak usah memperpanjang kalam. Kita lanjut saja bagaimana login. Silakan kita arahkan ke kursor kita ke arah sudut kanan, ada login. Kemudian inilah tampilan login. Jadi kalau siswa kita nanti kita arahkan seperti ini, karena kita sudah ada username dan password, kita tinggal masukkan username dan password. Contohnya ini, kemudian passwordnya jangan lupa huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka jangan lupa. Ya, ini tampilan dashboard dari e-learningnya SMP Namira. Kalau ada pertama kali seperti ini nggak usah di next kan, nggak usah, langsung klik aja atau enter. Ya, itu yang ini. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari dashboard kita, karena di sini nanti akan ada jumlah kursus yang sudah diisi oleh beberapa guru nanti. Karena ini masih kosong, jadi dia kosong, tidak ada. Baik, ini yang keempat kita akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama dashboard. Dashboard itu tampilan seperti ini. Kemudian set home. Ketika kita set home nanti, dia akan mengarah kepada tampilan utama website e-learning SMP Namira. Kalau kalender itu adalah kalender, apakah nanti kegiatan-kegiatan apapun nanti bisa di admin, nanti bisa mengisinya. Kemudian private file ini adalah untuk mengasukkan file-file pribadi. Saya sarankan untuk kelancaran dari aplikasi ini, saya harap Bapak Ibu semua atau adik-adik mahasiswa tidak mengupload file yang di atas 1 mega atau 2 mega, harus di bawahnya. Karena kalau lebih itu memberatkan. Tapi saya sarankan kita tidak usah menggunakan ini, karena kita menggunakan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga aplikasi di luar e-learning ini. Kemudian set administrasi ini adalah adminnya dari si guru atau si pemilik kursus nanti. Nanti akan saya ajarkan bagaimana kita menggunakan ini di tahap ketiga atau tahap keempat nanti. Tahap pertama ini kita hanya mengenalkan bagaimana kita login dan membuat mata pelajaran. Oke? Ini saja dulu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat mata pelajaran. Silakan Bapak Ibu klik set home. Kemudian dia akan mengarah kepada tampilan seperti ini. Kemudian di mana Ibu mengajar, Ibu klik kelasnya. Misalkan saya mengajar di kelas 7 Imam Syafi'i. Begitu saya klik, kemudian ada tampilan sini karena masih kosong, guru-guru belum ada menginput mata pelajarannya. Kita akan membuat add new course. Jadi kita membuat pelajaran baru. Kita klik, saya ulangin, saya kembali dulu. Pastikan ini memang kelas 7 Imam Syafi'i. Ini dia Imam Syafi'i kelas 7. Kemudian kalau dia salah, kita harus ganti. Ya, karena sudah benar, kita add new course. Kemudian ini adalah halaman depan dari tampilan kursus kita. Yang tanda merah ini wajib diisi. Kemudian yang lainnya sih opsional, boleh tidak, boleh isi, boleh tidak. Baik,
Yang pertama, kita akan mengisi dulu kursus full name-nya apa, misalkan pendidikan agama Islam. Ya. Kemudian short name itu adalah singkatan dari mata pelajaran itu. Kalau saya PAI, tapi diakhiri dengan inisial belakang kita. Contohnya PAI tanda kurang G. Berarti PAI ya Pak Gunawan. Kelas 7 sudah benar. Ini jangan kita klik karena dia secara default adalah secara otomatis. Kalau kita mau dia mulai kapan, akhirnya kapan, ini kita enablekan. Misalkan kita mau akhirnya bulan ini sudah diatur. Kurs ID nggak usah. Ini kurs di summary ini adalah deskripsi dari mata pelajaran kita. Contohnya mata pelajaran ini diampuh berdasarkan silabus dan kurikulum K13 tahun 2020. Misalkan by Gunawan. Seperti itu. Kemudian course image itu adalah kalau kita ingin membuat kursus ini ada gambarnya, silakan pilih file, kemudian pilih upload file. Ingat, file itu kita upload tidak boleh di atas 1 mega. Ya, kita cari, kita choose file pilihnya di mana. Kemudian saya punya cover buku. Lihat filenya berapa, 356 KB. Oke, kita add, kita upload. Setelah kita upload, dia akan ada seperti ini. Kalau ada bukunya, pakai mana? Nggak ada bukunya, usahakan di foto atau di scan buku ajar yang kita ajarkan. Kemudian ini khusus formatnya. Kalau kita mau klik, silakan. Kalau ini sebenarnya nggak usah di klik yang lain. Ini dulu seperti ini. File upload nggak usah, ini nggak usah. Nah, kita save and return. Kita klik di sini. Nah, cara jadi. Inilah mata pelajaran yang kita ajarkan di kelas 7 Imam Syafi'i. Bagaimana kita mau ngajar di kelas 8 atau kelas 7, kelas yang lain? Kita ke set lagi, kemudian kita klik kelas ini, kita klik di, misalkan di Imusina. Ya, kita klik di Imusina, kita kemudian pastikan ini Imusina, kita add new course, sama modelnya seperti tadi. Oke, contoh pendidikan agama Islam, kemudian PAI tanda kurang G. Kalau ada yang salah seperti ini, nah, jadi saya isi ini sesuai dengan huruf saya. Gunawan ada 7 angka, huruf kedua adalah U, berarti itu kelas ke-2. Atau kalau ibu tidak mau, PAI 1, misalnya kelas 71 atau 7 yang Syafi'i itu 1, ini PAI 2, berarti dia kelas yang kedua. Sama pengisiannya, formatnya. Nah, kalau ini, karena kita sudah ada file tadi, coba kita choose file yang kita pilih file yang ada di server. Nah, sini ya. Ini dia di recent file, klik ini, klik select file, dia akan masuk lagi seperti ini. Tinggal kita isi dan dan send return. Kita klik, ini dia. Dan seterusnya. Bagaimana ngisi membuat pelajaran di dalamnya? Kita akan sambung nanti di tahap kedua, bagaimana memberikan materi persiapan pendukung dari mata pelajaran kita. Jadi sebelum kita masukkan materi, kita harus siapkan dulu perangkat perang kita ataupun pendukung-pendukungnya, bagaimana ini meringankan kita dan siswa tidak diribetkan. Itu aja. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa like dan subscribe serta share, mana tahu ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.